Ya, pernahkah Sobat Tekso semua menemui kasus seperti ini ya? Ini adalah Samsung Galaxy V Plus. Jadi, blank hitam ya. Sudah saya coba ganti LCD 2 kali dengan yang baru masih tetap blank hitam. Setelah saya sinari dengan cahaya tanpa ada gambar ya, itu artinya blank hitam, bukan no backlight ya. Jadi ini blank hitam. Berbeda ya dengan no backlight. Kalau no backlight disinari cahaya masih samar-samar ya gambarnya. Bagaimana cara mengatasi? Kita belajar bersama ya. Oke. Cekidot. Cekidot. Silahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja toh? Oke, ini ada Samsung Galaxy V Plus ya, atau G318 ya. G318. Kalau Galaxy V kan G313 ya. Ya, ini kasusnya adalah blank hitam ya. Oke, kita akan bongkar dan kita akan cek dalemannya ya. Dan untuk diketahui ya, blank hitam itu bukan no backlight ya. Jadi blank hitam setelah kita sinari cahaya, dia tidak muncul gambar ya, tetap dia LCD blank hitam. Namun jika kita ukur menggunakan power supply, konsumsi arus normal ya. Dan HP ini sudah dicoba LCD yang baru, masih tetap blank hitam ya. Jadi bisa dibedakan blank hitam dengan no backlight ya. Kalau no backlight itu di sinari cahaya kita masih bisa lihat gambar tuh remang-remang ya. Jadi muncul gambar namun lampu tidak ada. Kalau blank hitam, nah itu kasusnya bukan di lag ya atau di lampunya. Biasa kasus terbesar itu di jalur LCD ya. Bisa juga faktor di program ya, atau gagal flash, ataupun firmware tidak cocok, bisa juga. Namun perbedaan blank hitam antara yang disebabkan karena firmware dengan yang disebabkan karena hardware itu berbeda ya. Kalau ini karena hardware, karena kita nanti atau cek itu dia konsumsi arus normal ya. Namun bila blank hitam karena firmware, jika kita tekan tombol power dia hanya 0,1 baru berhenti di situ ya. Itu biasanya karena penyebabnya firmware atau gagal flash ataupun salah firmware ya, kurang cocok. Oke, ini sudah saya bongkar ya, sudah saya buka. Dan kasusnya blank hitam ya. Jadi bisa dibedakan ya, blank hitam karena rusak di hardware itu biasa terjadi di kapasitor tegangan LCD kita ukur ya, ataupun dari pin menuju ke konektor LCD. Dari pin konektor LCD itu putus apa tidak ya, kita cek. Namun kalau untuk blank hitam karena gagal firmware itu pasti kita tahu kronologinya ya. Jadi yang tidak tahu ya, bila kita dapat servisan, ini HP saya blank hitam, ditanya nggak tahu apa-apa, padahal mungkin habis di flash terus
blank hitam ya. Jadi kita itu bisa cari bantuan dengan power supply ya, seperti ini. Nah, ini adalah contoh blank hitam di kasus hardware ya. Kita lihat bersama. Bila kita tekan power, nah itu kan ngangkat ya, terus goyang jarumnya ya, goyang dompet atau goyang itik ya itu. Itu menandakan konsumsi arus itu normal ya, namun LCD tidak menampilkan sama sekali. Ini yang disebut blank hitam karena kasus hardware ya. Kalau tadi cuma ngangkat 0,1 lalu berhenti, biasa itu karena gagal flashing atau seputaran firmware ya. Oke, untuk menganalisa kita cek dulu ya. Keluaran dari pin di konektor LCD menuju ke kapasitor tegangan LCD ya, nyambung apa tidak, seperti ini. Nah, ini adalah kapasitor tegangan LCD. Oke ya. Nah, nyambung ya, tanpa ada putus. Nah, itu sip ya. Sekarang kita ukur short apa tidak. Waduh, ini permasalahannya. Nah, itu ya bunyi ya. Nah, ini nge-short ini. Ya, short ya. Jadi terjadi short di kapasitor tegangan LCD ya. Nah, ini short ya. Pertanyaannya adalah kenapa kok saat kita cek power supply dia tidak short ya. Nah, kenapa? Ayo. Padahal ini kapasitor ini short ya, full, shortnya full. Karena ini kapasitor bukan tegangan VBAT ya, melainkan tegangan kerja dari suatu komponen. Bila ini kapasitor VBAT, pasti ya kita bisa langsung kedetek ya di saat ngecek lewat power supply. Namun ini kapasitor tegangan kerja ya, bukan VBAT. Oke, kita cek komponen pendukungnya. Ini adalah kapasitor pendukungnya ya. Apakah short juga? Oh, short ya, karena memang satu jalur. Jadi perlu diketahui, beberapa bulan yang lalu saya pernah nangani kasus yang sama seperti ini. Setelah saya cek itu kapasitor tegangan LCD short ya, lalu saya tembak injek 3 volt di kapasitor itu. Nah, yang panas tuh kapasitor yang kecil ini ya, berarti menandakan bahwa ini adalah satu jalur dengan tegangan atau kapasitor tegangan LCD ya. Oke, kita akan cabut yang ini dulu. Jadi kita coba cabut ini, kita buang apakah di kapasitor tegangan LCD masih short ya setelah kita cabut. Kalau masih short, berarti kapasitor yang di tegangan LCD juga kita cabut ya. Boleh diganti, boleh tidak ya. Namun kalau untuk kapasitor kecil ini itu tidak perlu, tidak apa-apa. Namun bila ini masih short, berarti kita harus buang kapasitor tegangan LCD-nya ya, yang besar itu. Dan bila itu kita buang, boleh diganti. Saran saya diganti ya, cari yang sama besarannya. Tanpa melihat nilai ya, pokoknya besarannya sama gitu aja. Boleh di Nokia ataupun yang lain. Oh, tidak ada short ya, berarti biang keroknya yang kecil tadi ya, pionernya tadi itu biang keroknya. Jadi kenapa saya bisa menyimpulkan tadi adalah komponen satu jalur, karena di kasus yang dulu saya pernah tangani blank hitam juga. Di saat saya injek di tegangan 3 volt di sini, dia yang panas itu bukan di kapasitor ini, melainkan kapasitor yang kecil ini tadi ya. Jadi dulu saya pernah tangani kasus yang sama, yang panas itu yang di sini. Nah, ini kan sudah nggak short ya, tadi ada kapasitor. Jadi itu menandakan bahwasanya ini satu jalur dengan kapasitor yang sebelah konektor SIM ya. Jadi bila
itu sudah kita cabut ternyata shortnya hilang, ya berarti itulah biang keroknya. Oke ya, sudah tidak short seperti tadi. Ya, jadi untuk kesekian kalinya kasus sama ya, masih tetap sama, dan saya bisa menyimpulkan bila sobat semua menemui kasus blank hitam ya, bukan no backlight loh ini ya, tapi blank hitam, langsung saja cek ya kapasitor tegangan LCD dan kapasitor pendukungnya yang kecil tadi ya, ada 2 tadi. Bila dirasa perlu dibuang, buang yang pertama itu yang mana? Yang kecil ya, saran saya. Jangan yang gede, yang kecil dulu kapasitor pendukungnya. Setelah kita buang, kok masih short di kapasitor utamanya yang di tegangan LCD, berarti tegangan LCD kapasitornya ya kita buang juga ya. Boleh diganti, boleh juga tidak ya. Pertanyaannya adalah nah kalau nggak diganti kapasitornya itu berpengaruh nggak sama LCD? Tidak berpengaruh sama sekali ya, dia tetap cemerlang dari segi lampu, pencahayaan ataupun apapun itu, dia masih maksimal ya. Jadi mau diganti mau nggak sama saja ya, namun lebih baik diganti kalaupun ada penggantinya ya. Boleh diambilin dari Nokia ataupun kanibalan yang lain. Nah ini saya coba nyalakan kok nggak mau nyala ini baterainya ini. Oke lah, kita akan coba saja dengan power supply ya. Nah, kita ambil kabel power supply saja. Kalau kabel kalau kita gunakan kabel power supply itu kan sudah yakin dan pasti ya, dibandingkan kita coba gunakan baterai ya, karena baterai itu kadang kita nggak pas posisi di pinnya ya nggak nyala. Nah ini wis mantap ya, sudah muncul ya gambarnya, mantap jiwa, mempesona. Jadi untuk kesekian kalinya kasus tetap sama ya yang saya hadapi di kasus blank hitam di Samsung Galaxy V Plus. Itu terjadi di kapasitor komponen pendukungnya, letaknya di sebelah konektor SIM ya. Nah inilah letak biang keroknya tadi ya. Setelah kita buang, shortnya sudah menghilang dan LCD sudah hidup kembali ya. Iya mantap, dan siapkan notanya ya, jangan lupa. Oke, jadi poin penting, blank hitam dan no backlight itu berbeda ya. Kalau blank hitam itu ya seperti ini, jadi kalau disinari di lampu itu tidak muncul gambar sama sekali. Kalau no backlight itu masih muncul gambarnya ya, namun cahaya tidak ada ya. Sudah mempesona. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasusnya ini tetap sama, ini kurang lebih 7 bulan yang lalu kalau nggak salah saya dapat kasus seperti ini ya. Di sini nih letaknya, ini saya injek tegangan 3 volt di kapasitor yang besar tadi, yang panas yang kecil. Memang disalahkan itu yang kecil kok.